Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025. Saya M. Hanif Asmara, mahasiswa PPG Daljab Kementerian Agama Bab 1 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dengan saya guru mata pelajaran fikih di Min 21 Aceh Besar. Pada video UKIN kali ini saya akan membahas tentang materi kurban mata pelajaran fikih kelas 5 semester 2 fase C dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, semangat. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dengan suasana yang ceria. Ceria tidak? Ceria. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada siang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis hadir semua? Hadir. Oke. Ingat kalian pelajaran kita pada sebelumnya yaitu tentang sedekah. Sedekah itu apa pengertiannya? Memberi sesuatu apa yang ada yang bernilai yang bernilai kebaikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Kira-kira ada kemiripan enggak kurban dengan sedekah? Apa kesamaannya? Sama-sama bagus, sama-sama memberi. Sama-sama memberi. Apa? Kalau kurban apa yang harus diberikan? Daging. Top. Kalau sedekah mesti daging tidak? Tidak. Pernah dengar nggak senyum saja sedekah? Pernah. Kira-kira kalau kita senyum saja sudah berkurban belum itu? Belum. Kalau kurban belum. Senyum itu sedekah. Tapi kalau kurban dagingnya. Bagus. Luar biasa. Kelas 5 ini. Baiklah. Untuk mengawali pembelajaran kita, biar ini kan masih siang ini, ya kan? Biar semangat, Raffi kan? Biar semangat, biar tidak ngantuk. Kita mulai dengan tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Adapun tujuan pembelajaran kita ya pada siang yang berbahagia ini adalah jadi setelah kalian nanti mempelajari materi tentang kurban ini ya, kalian Bapak harapkan itu mampu menganalisis ketentuan kurban mulai dari hukumnya,
dasar hukumnya dulu, dalilnya. Ya kan? Dalilnya, hukum kurbannya, syarat kurban, binatang apa saja yang boleh dikurban. Terus sampai setelah kita melakukan itu semua, apa hikmahnya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Tentunya kalau sudah perintah itu pasti ada hikmahnya. Kurban ini salah satu perintah ajaran Islam, pasti ada hikmahnya. Oke. Kira-kira siapa yang tahu apa itu kurban? Ayo, siapa yang tahu apa itu kurban? Oke, apa? Menyembelih hewan. Itu saja, menyembelih hewan. Dari sini siapa? Fatan. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu. Oke, dari sebelah sini. Ayo, jangan mau kalah. Ayo. Daging. Berarti kalau ingat kurban, ingat daging. Oke, tidak apa-apa. Jawabannya Bapak anggap benar. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana pengertian kurban yang sesungguhnya, mulai dari pengertian secara bahasa maupun pengertian secara istilah. Tata cara pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, kita belajarnya nanti melalui kelompok diskusi. Bapak nanti kasih satu dua masalah, nanti kalian diskusikan. Bapak kepengen tahu sejauh mana tadi pemahaman kalian. Tadi ada yang menyebutkan bahwa kurban itu apa tadi? Daging. Ada yang menyebutkan kurban itu dibagi, Pak. Ada yang menyebutkan kurban itu tadi apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Menurut, ini langsung Bapak tunjuk ya, biar Bapak tahu sejauh mana. Misal, kira-kira hewan apa saja yang boleh dikurbani? Lembu, kambing, unta. Itu aja. Ada lagi? Apa? Domba. Ada lagi? Tidak ada? Cuma itu. Ayam. Ayam, sapi. Oke. Nanti berarti Bapak sudah paham ya? Sejauh mana kalian pahami hewan-hewan yang boleh disembelih ketika berkurban atau yang sah menurut ajaran Islam. Coba kalian perhatikan video pelaksanaan kurban ini. Ini video di salah satu daerah di Pulau Jawa. Apa yang dilakukan sama bapak-bapak di sini? Mengikat. Kira-kira lembunya kenapa harus diikat? Biar tidak lari. Kalau lari nggak jadi kurban. Kita masuk ke materi sedikit. Ketentuan kurban. Kurban ya, secara bahasa artinya atau berasal dari bahasa Arab. Artinya atau bacanya qoruba yang berarti dekat. Secara bahasa kita sudah bisa simpulkan makna daripada kurban itu dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Secara istilah adalah penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Adha. Ada waktu tertentu dia, hewannya tertentu, waktunya tertentu. Kapan waktunya? Mulai dari tanggal 10 ya, 11, 12, 13, 4 hari. Hari tasyrik 3 hari, hari tanggal 11 sampai tanggal 13. Hari raya Idul Adha-nya 1 hari. Berarti semuanya berapa hari? 4 hari. Ini
11 sampai 13 itu artinya hari tasyrik. Nah, hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Dilarang berpuasa. Jadi jangan ada yang hantar kurban. Oh, saya nggak terima kurban, saya puasa. Nggak sah puasanya. Haram berpuasa di hari tasyrik. Ya, jelas? Oke. Sebagai apa? Sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Yaitu tujuan akhirnya yaitu untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apa dasar hukumnya? Ada dalil Quran, ada dalil daripada hadis. Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Oke, coba kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, berarti kurban ini bagi orang yang mampu. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dan berkurbanlah. Ya, itu dasar hukumnya. Terus apa hukumnya kita berkurban? Kita sebagai umat Islam menurut fikihnya mazhab Imam Syafi'i, hukum berkurban bagi umat Islam itu sunat muakkad. Apa arti sunat muakkad? Zakia. Sunat yang dikuatkan. Sunat yang dikuatkan. Sunat yang dikuatkan artinya level kesunahannya itu dah level tinggi. Hampir mendekati wajib. Bagus, hampir mendekati wajib tapi belum wajib. Ya, jadi bukan sunnah biasa. Kalau kalian mampu, maka berkurbanlah. Apa saja hewannya? Ayam tadi. Ada yang nyebutin ayam. Bukanlah begini ya. Yang pertama ada unta dengan ketentuan minimal usianya 5 tahun. Yang kedua ada sapi atau kerbau. Usia minimalnya 2 tahun. Ya, jangan baru 1 tahun disembelih, nggak sah. Ada syaratnya. Ada kambing 1 tahun usianya. Kambing ada nggak tahu kambing? Tahu semua kambing? Tahu. Terus ada domba dan sejenisnya, biri-biri juga minimal 6 bulan. Jadi semua binatang ini ada persyaratan lanjutannya. Di antaranya nggak boleh sakit, nggak boleh cacat, nggak boleh kita kurban itu hanya mau kasih kurban itu kurban yang kakinya sudah kepotong, giginya sudah rontok, ompong, kambing ompong dikurban, atau terlalu kurus. Kita nggak suka lagi lihat, udahlah bawa untuk kurban aja. Nggak boleh. Infak atau kurban ataupun sedekah itu yang mana yang paling kita cintai dari harta kita? Ada nggak kita cinta kambing kurus? Enggak kan? Ada. Jadi pilih kambing gemuk atau kambing kurus? Kambing gemuk. Maka untuk kita kasih di jalan Allah itu kita yang gemuk, jangan yang kurus. Nah, itu persyaratannya. Ini ada gambarnya. Nah, nanti dalam diskusi nanti lebih banyak lagi gambarnya. Siapa mau jawab? Tunjuk tangan. Ini binatang apa? Sa. Ini? Kambing. Terus? Ini akan ada beberapa problem, masalah yang nantinya kalian selesaikan dalam diskusi nanti. Yang pertama itu ya, sering kita setiap hari raya Idul Adha itu sebagai umat Islam itu berkurban. Rata-rata kampung semuanya berkurban, betul?
Kemarin di siapa yang mana? Hawalil, mana tinggalnya? Ada nggak kurban tahun lalu di Palembang? Berapa ekor teringatnya? Banyak. Rata-rata semua kampung berkurban. Baik itu dikurbannya di komplek masjid, di komplek menasah atau surau, maupun di depan halaman rumah sendiri, di depan halaman rumah sendiri. Tapi ada teman-teman kita bertanya, Pak atau siapapun itu, banyak yang berkorban, tapi hewan apa sih yang boleh dikorban? Karena ada yang menyebutkan bahwa hewan kurban itu hewan ternak. Saya juga ternak ayam, saya juga ternak itik, bahkan ternak merpati sekalipun. Tapi apakah semua hewan-hewan ternak itu boleh untuk atau sah untuk dikorbankan? Nah, nanti kalian diskusikan itu, ya. Selanjutnya kita bagi kelompok, ya. Sekarang kita bagi kelompok. Oke, ya, duduknya sesuai dengan kelompok yang Bapak kira begini selayaknya kalian dalam berkelompok. Jadi ini nama kelompok-kelompoknya, ya. Kelompok A ini, kelompok B ini. Oke, nama-nama di kelompok A silakan duduk di kelompok A. Nama-nama kelompok B duduk di kelompok B. Kelompok C, kelompok D. Akhir Syazili, kelompok ini C, ini C, ini D. Oke, akhir sama Syazili di sini. Oke. Namanya kelompok itu sendiri atau banyak? Banyak. Berarti kalau bekerja itu sendiri atau tim? Tim. Ya, tim ikut bekerja. Apa yang bisa diberikan, berikan. Oh, ini begini. Ini begini. Ah, jadi semuanya ikut terlibat, ya kan? Nah, nanti tulis nama kelompoknya, kelompok A misalnya. Namanya siapa-siapa, ya. Boleh gunakan semua sumber. Al-Quran, bagus itu ada yang bawa Al-Quran, ya. Juz Amma kemudian ada surah Al-Kausar, Juz Amma boleh. Buku fikihnya, oke, silakan. Oke, silakan. Mana buku fikihnya? Ya. Oke, lanjut terus. Oke, semuanya ikut bantu kawan-kawannya. Jangan kerja sendiri. Jangan terburu-buru nak. Jangan terburu-buru. Waktu kita insyaallah banyak. Kalian tidak hanya menjawab tetapi juga memahami. Jadi lembaran kerja ini selain kalian menjawab permasalahannya, tetapi juga ikut memahami kenapa? Kenapa? Al-Kausar. Dan sini. Di buku bacaan banyak dalilnya. Nah, nanti terjemahannya kalian boleh lihat langsung di Al-Quran terjemahnya boleh. Kira-kira kurban ini hanya disunnahkan kepada umat Nabi Muhammad atau sudah ada sebelum perintah, sudah ada sebelum Nabi Muhammad? Hah? Apa? Sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Ini kelompok ini?
Kelompok ini sudah ada sebelum Muhammad. Kapan itu rupanya? Bagus. Kalau sudah, ya, kita mintakan presentasi atau penyampaian hasil dari kelompok A dulu. Ya, kepada yang mewakili kelompok A dipersilakan. Ayo cepat. Silakan. Oke. Di tengah. Nah, teman-teman yang lain, ya, memperhatikan kalau ada kira-kira yang tidak dipahami, tanya. Mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Anggota disebutkan semua. Anggota Isya, Latifah, Zulfatul, Zakia, Nurul, Latifah. Oke. Tema kurban, Rahmat Siddiq, kelas 5. Oke, lanjut ke jawabannya. Apa yang dijadikan tadi? Oke. Menurut kami, apa itu ibadah kurban? Coba jelaskan dengan kata-kata kami sendiri. Jawaban, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan yang telah dianjurkan. Kurban merupakan ibadah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qaraba, yang berarti mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Kurban juga sering disebut sebagai udhiyah, bentuk jamak dari daniyah yang berasal dari kata daha, waktu Tuhan. Bayangkan kalian sedang melihat warga sekitar menyiapkan hewan kurban. Ada yang bertanya-tanya, sapi boleh nggak dikurbankan atau kambing? Terus bagaimana sih caranya? Nah, yuk bantu jawab pertanyaan ini. Hewan apa saja yang boleh dijadikan kurban? Jawaban itu unta, sapi atau kerbau, kambing, domba atau biri-biri. Berkecukupan. Ya. Gimana? Kan berkecukupan nggak mesti orang Islam kan? Itu bagaimana? Apakah dia orang Islamkah saja atau semua orang biasa nama berkecukupan wajib sunnah untuk berkorban? Non Muslim pun sunnah. Gimana? Mungkin begitu maksudnya. Gimana? Apa jawabnya? Semuanya boleh, betul? Udah banyak kan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti Bapak luruskan. Ada lagi pertanyaan? Enggak, itu aja. Bahwa ibadah ini hanya diperuntukkan untuk umat Muslim. Untuk umat Muslim berarti yang dimaksud berkecukupan bagi orang Islam, orang selain Islam, non Muslim boleh kita terima hadiah kurban, hadiah. Tapi kita sekarang kan sudah menjadi milik kita. Misalnya ada si A non Muslim, kasih ke bapak atau hadiahkan ke bapak 1 ekor lembu. Yang mana lembunya gemuk, umurnya cukup, ya 2 tahun untuk disembelih kurban atau disembelih sebagai kurban. Terus bapak mau kurban, sah nggak itu? Sah tidak kira-kira? Sah dong. Sekarang kan lembu itu milik bapak, hadiah dari si A tadi. Tapi kalau si A tadi bilang, ini untuk kurban, nggak sah karena dia tidak sah untuk berkurban karena dia bukan Islam atau non Muslim. Tapi kalau sudah diserahkan kepada seorang, lalu seorang itu mengkurbankan, ya silahkan. Paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Bagus. Apa itu kurban sebenarnya? Ya. Kurban sebenarnya adalah sunnah menyembelih hewan tertentu. Sapi, unta, kerbau, biri-biri, kambing. Pada hari tertentu. Kapan itu? Kapan itu? Hari raya.
tanggal 11, tanggal 10, tanggal 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ingat, 4 hari. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna kurban. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim. Terakhir, ada hikmah yang sudah menjadi tujuan utama adalah sebagai rasa peduli kita kepada orang lain. Nanti kalian jawab tulis nama cepat dalam waktu 2 menit. Ini tidak banyak soalnya, tinggal pilih saja jawabannya. Oke. Tolong dah. Sambilan itu ya jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah kita mempelajari pelajaran tadi dengan panjang lebar 1 jam lebih sudah, pasti ada yang kalian tangkap, kalian dapat itu. Jadi setelah kita belajar tadi panjang lebar waktu 1 jam lebih ya, 2 JP tadi, ada nggak kira-kira yang kalian baru tahu setelah kita belajar tadi? Ya, setelah mempelajari kurban tadi, ada nggak kira-kira hal baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita tadi? Sidik, apa Sidik? Kami baru tahu Hah? kalau ayam nggak bisa disembelih. Oh, baru tahu ayam nggak boleh disembelih untuk kurban. Sebelumnya terpikirkan ayam tuh boleh sembelih untuk kurban. Oke, bagus. Berarti alhamdulillah pembelajaran kita pada siang yang berbahagia ini membawa manfaat bagi kita. Yang sebelumnya kita tidak tahu. Kita pikir semua boleh untuk berkurban. Baik ayam atau apapun itu boleh untuk kurban. Yang Bapak sampaikan tadi atau dari yang Bapak ajarkan tadi bisa dipahami semuanya? Bisa. Bahasanya mudah dimengerti? Mudah. Kira-kira ke depan kita akan pelajari apa lagi? Setelah kurban, insya Allah kita akan mempelajari haji dan umrah. Kalian nanti pulang ke rumah cari tahu informasi haji dan umrah. Nanti kita akan bahas. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada siang yang berbahagia ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Apa akhiri pembelajaran pada siang berbahagia ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita bersama.